Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nafissatur Rosifa, NPM 196900003. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Optimasi Formulasi Maltodextrin Pati Kacang Hijau Vigna radiata menggunakan metode hidrolisis asam dan aplikasinya pada minuman serbuk buah Cavista Limonia acidissima. Menurut Angelina et al. 2011, kebutuhan maltodextrin tahun 2012 mencapai 300.335,8.616 ton per tahun dan hanya 173.500 ton per tahun yang dapat dicukupi oleh pabrik lokal, sehingga 127.335,8.616 ton diperoleh dari hasil impor. Tingginya nilai impor maltodextrin dapat diatasi dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk membuat maltodextrin. Salah satu bahan pangan yang memungkinkan untuk membuat maltodextrin yaitu kacang hijau, karena memiliki kandungan pati amilosa yang cukup tinggi. Selain itu, ketersediaan kacang hijau juga tercukupi, yang mana kacang hijau menduduki urutan ketiga tanaman pangan legum terpenting setelah kedelai dan kacang tanah. Menurut Badan Pusat Statistika tahun 2018, produksi kacang hijau tahun 2018 mencapai 234,718 ton. Kemudian untuk pembuatan maltodextrin menggunakan metode hidrolisis, di mana metode hidrolisis ini dapat dilakukan secara kimiawi ataupun enzimatik. Akan tetapi pada penelitian ini menggunakan metode hidrolisis asam, karena bahan baku yang digunakan mudah didapat karena tersedia di dalam negeri dan menghemat biaya. Selanjutnya, maltodextrin diaplikasikan pada minuman serbuk, yang mana minuman serbuk ini merupakan sebuah inovasi dengan perkembangan zaman yang serba instan dan mudah. Dengan begitu, minuman serbuk dapat diminum kapanpun dan dimanapun. Menurut beberapa penelitian, buah kawisa diyakini sebagai obat tradisional, seperti pada penelitian Pandey et al. Tahun 2014 yang mengatakan bahwa manfaat mengonsumsi buah kawisa ini dapat menyembuhkan penyakit kudis, meredakan perut kembung, menyembuhkan penyakit disentri, diare, dan ambeien. Dengan menginovasikan buah kawisa sama saja dengan melestarikan buah lokal Indonesia yang mana buah ini sudah jarang ditemukan. Rumusan dan tujuan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh lama hidrolisis asam pada pembuatan maltodextrin pati kacang hijau. Yang kedua, bagaimana pengaruh suhu terhadap karakteristik maltodextrin pati kacang hijau. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penambahan maltodextrin pada minuman serbuk buah kawista. Manfaat penelitian. Pertama, memodifikasi pati kacang hijau menjadi maltodextrin. Dua, memanfaatkan bahan-bahan lokal. Tiga, meningkatkan perekonomian petani kacang hijau. Yang keempat, diversifikasi buah kawista menjadi minuman serbuk. Metode penelitian. Rencana percobaan yang digunakan yaitu Respondent Surface Methodology atau RSM dengan faktor lama hidrolisis, suhu hidrolisis, dan respon utama merupakan nilai DE atau dextrose equivalent. Menurut Cahyani Putri et al. Tahun 2016, spesifikasi nilai DE maltodextrin yaitu 10 hingga 20%, di mana nilai DE dapat dipengaruhi oleh suhu, pH, konsentrasi pati, enzim, dan lama waktu hidrolisis. Satuan titik 0,0 dilakukan dengan melakukan analisis untuk respon utama, di mana salah satu faktor dibuat tetap. Menurut Marta tahun 2017 pada penelitiannya, waktu 35 menit menghasilkan maltodextrin paling bagus, sehingga waktu hidrolisis pada tabel tersebut dibuat tetap. Tahapan penelitian. Yang pertama, ekstraksi pati kacang hijau dilakukan berdasarkan pada penelitian Triwitono et al. Tahun 2017 dengan metode Hover tahun 1997 yang dimodifikasi. Yang kedua, proses modifikasi pati kacang hijau menjadi maltodextrin dengan metode hidrolisis mengacu pada penelitian Marta et al. Tahun 2017. Yang ketiga, proses pembuatan minuman serbuk mengacu pada penelitian Gabriela et al. Tahun 2020 dengan metode kristalisasi. Analisis sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kadar air, rendemen, nilai DE, keasaman pH, total padatan terlarut, warna, waktu larut, dan uji organoleptik minuman serbuk buah kawista. Kemudian analisis data, di mana pada analisis data ini dilakukan dengan program software Minitab 16 dengan metode RSM, Respon Surface Methodology, dengan dua faktor yaitu lama dan suhu hidrolisis, serta respon utama merupakan nilai DE. Cukup sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.